kondisi telaga di desa kami saat ini, dulur. Kondisi air habis, kekeringan. Belum ada PTAM masuk. Pengobaran sumur pun belum ada yang berhasil maksimal. Ini kondisi telaganya sekarang lagi kekeringan. Dan sementara di desa kita mengandalkan tada hujan. Jika tidak ada hujan, maka kering, dulur. Waduh, kan banyu, dulur. Saat bendino ngasu, dulur. Telista yang ada di Indonesia, sahabat rakyat kecil. Hari ini saya mau pergi ke salah satu komunitas. Komunitas ini menurut saya komunitas yang punya jiwa yang besar, hati yang besar. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu mereka itu men-sharekan tentang kegiatan aksi sosialnya membagi air bersih, teman-teman. Nah, waktu saya texting, saya tanyakan, ternyata di daerahnya itu sedang mengalami kekeringan. Jadi kekeringan dengan kondisi waduk-waduk itu kering, sumur-sumur warga kering, sehingga perlu beli air bersih, ceritanya seperti itu. Dan itu sudah berlangsung sekitar hampir 7 mingguan gitu ya, hampir 7 minggu. Dan menurut saya ini keren banget aksinya. Mereka melaksanakan kegiatan untuk bagi air bersih. Kepengen tahu liputannya? Setelah ini saya akan ke sana, datangi komunitas tersebut, terus kita akan ngobrol gimana sih ceritanya dan kondisinya seperti apa. Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya, Daniel. Thank you, teman-teman. Dari kawasan RT 5 Dusun Tulung, untuk malam ini untuk bantuan naik dari tim Katul di hari yang keempat. Oke, teman-teman, hari ini saya berada di Desa Tulung. Jadi ini kabupatennya masih ikut Gresik ya, Pak ya? Iya, Gresik. Masih ikut Gresik. Jadi saya bersama dengan Bapak ini, Bapak Puji. Bapak siapa, Pak? Puji. Bapak Puji. Saya tadi berpapasan lewat jalan ini, terus kemudian lihat banner ya. Dan beliau sedang membagikan air kepada warga. Satu rumah dapat berapa liter, Pak? 6 jurigen. 6 jurigen ya? Ya, 6 jurigen. 6 jurigen biru itu ya. Oke, berarti satu keluarga dapat itu ya, Pak ya? Ya. Kira-kira, Pak, dalam satu hari itu ada berapa ini, Pak? Ada berapa truk yang bagi keliling gitu, Pak? Kira-kira ya ada 3 pengiriman atau 2 pengiriman. 3 pengiriman atau 2 ya? Waktunya masih sore bisa sampai 3. Bisa sampai 3 ya. Iya. Oke. Ya, Dan 5.000 liter itu sama 5.000 liter sama itu ya 2.000 dikirim? ya, sama mobil kecil. Sama mobil kecil itu ya. Pickup, ya. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Andri. Pak Andri. Atul, yes. Pak Andri ya. Oke, Pak, ini sudah jalan berapa hari, Pak, kegiatan ini, Pak? 4 hari. 4 hari. Oke. Sudah berapa lama sih, Pak, kekeringan di sini itu, Pak? Hampir kira 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulanan ya. 1 bulan. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan teman-teman Katul yang lain. Siap. Kita akan lihat-lihat aksi sosialnya yang luar biasa. Thank you, teman-teman. Oke. Bye. Oke, sahabat rakyat kecil, sahabat ontelis yang ada di Indonesia, saya sudah sampai di Desa Tulung gitu ya. Saya sudah berada di kediaman dari Mas Arif dan juga Bapak siapa, Pak? Bapak Sentot. Jadi Pak Arif dan Pak Sentot ini adalah orang asli desa sini ya, Pak ya. Jadi penduduk asli desa sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, waktu di tengah jalan tadi saya lihat teman-teman dari Katul juga sedang membagikan air bersih kepada warga. Nah, teman-teman, bagi saya pribadi gitu ya, yang paling menyenangkan itu bukan hanya ngomongin tentang sepeda ontel, tapi ngomongin juga tentang aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh beberapa komunitas. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk kita akan ngobrol lebih jauh dengan Pak Arif dan Pak Sentot ya, Pak ya. Oke, yuk Pak Arif, saya boleh tanya, ini kalau kita ngomongin tentang komunitas Katul, itu singkatannya apa sih, Mas? Katul itu singkatannya dari Komunitas Ontel Tulung. Oke, komunitas Ontel Tulung ya, Mas. Dengan Tulung itu adalah nama daerah ya, nama desanya. Kalau boleh tahu, Mas, letaknya di mana sih, Mas? Di desanya Desa Tulung. Desa atau dusun itu, Mas? Desanya Desa Tulung, terus kemudian kecamatannya? Kedaman. Oh, kecamatannya masuk ke Damean, Kabupaten Gresik. Oke, teman-teman, itu ya alamatnya ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas, sudah berapa lama sih komunitas Tulung Katul ini berdiri? Katul berdiri sekitar mulai tahun 2016. 2016. Oke. Baru terbentuk. Terbentuk 2016 ya, dan sampai sekarang ini berarti sudah ada 5 tahunan ya. Kurang lebih. Kurang lebih 5 tahunan. Awal pertama kali dibentuk gimana sih, Mas?
awal pertama pembentukan itu dari gerak jalan. Gerak jalan ya. Jalan Sempit ke Jamean. Heeh. Nah, kebetulan saya dan kawan-kawan kan tiap tahun mengikuti Mas. Oh, tiap tahun ikut. Gerak jalan terus berpikir kok capek jalan. Bagaimana Kok kalau naik capek sepeda jalan? aja? Ah. Gitu loh. Jadi kepikirannya gitu ya. Gimana kalau naik sepeda aja? Belum terbentuk kartu. Oh, gitu. Terus akhirnya coba naik sepeda, tanya panitia boleh. Tapi Boleh. Oke. ikut paling depan. Hmm. Tidak ganggu terus pakai sepeda ontel tapi sepeda apa adanya. Oh. Sepeda campur-campur lah. Sepeda campur-campur. Oke. Akhirnya setelah acara itu terus tiap minggu ada yang ikut sepeda, Ikut ikut sepedaan. lama-lama kurang lebih setahun lah baru terbentuk kartu. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, Pak Sentot, kalau saya boleh tahu Pak Sentot, ini kan anak muda di Tulung ini luar biasa nih aksinya gitu ya. Ada komunitas yang diawali dari sebuah gerak jalan gitu. Dan menurut saya sih aksi-aksi sosial juga luar biasa. Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Kalau dari sudut pandangnya Pak Sentot sendiri melihat teman-teman ini aksinya seperti ini, gimana Pak perasaannya? Ya senang, saya senang dari kekompakannya Katul itu senang sekali. Bisa membantu warga dari RT 1, ke-2, 3 itu sangat senang. Oh gitu ya, oke. Jadi bekerja sama semuanya ya. Oke. Kekompakan, rasa solidaritas yang tinggi, jadi bisa terbentuk seperti ini. Oke. Oke, sahabat Ontelis yang ada di Indonesia tadi sempat saya tanya sama Mas Arif. Mas Arif, ini teman-teman yang lain mungkin mau ikut wawancara. Terus ternyata Mas Arif menyampaikan bahwa teman-teman sedang bagi air gitu ya. Bagi air secara gratis di beberapa tempat di rumah warga. Nah, Mas kalau boleh tahu, tadi sempat saya juga wawancarai teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Sudah berapa lama sih Mas ini mengalami dalam tanda kutip ya kekeringan kondisi yang seperti ini? Kurang lebih sudah 5 minggu. 5 minggu ini ya. 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih lah ya. Oke. 1 bulan lebih ini. Nah, terus biasanya Mas kalau boleh tahu, ini kan tadi ngomong kekeringan sudah 5 minggu. Kalau biasanya air yang digunakan itu air apa, Pak? Air sumur kah atau sumur ya? Oke. Sumber ya berarti ya. Dan kondisinya kalau sedang kemarau seperti ini memang habis atau memang tidak ada air atau seperti apa? Ya memang habis. Oh, sumbernya itu habis. Terlalu panjang pasti habis tenaga. Oh, oke. Bukan mengandalkan tanda hujan. Ada hujan ya. Hujan ya. Oke, dan biasanya solusinya seperti apa Pak kalau tiap tahun? Ya seperti ini. Jadi ada truk tangki yang keliling gitu ya. Tangki ada bantuan, terus ada sepakatan teman-teman untuk membantu seperti ini. Ya untung didukung dari orang Malaysia itu. Iya. Di sana kan banyak sumbernya. Iya. Tetangga desa itu. Tetangga desa sebelah. Oke. Jadi dari tetangga desa sebelah itu memang ada sumber yang masih jalan gitu ya. Oke. Sekali. Sangat sekali ya Pak ya kondisinya. Kalau boleh tahu Pak, kan tadi disebutkan sudah hampir 5 minggu ya, 5 minggu ya mengalami kondisi kekeringan seperti ini. Nah, aksi teman-teman ini biasanya Pak itu beli atau enggak beli sih? Maksudnya air yang tadi dari desa Lingsir tadi itu beli atau hanya kita cuma butuh menyediakan truk atau seperti apa? Yang kita lakukan sekarang. Kalau kita beli cuma harganya lebih miring, soalnya kepada yang punya bilang ini buat kegiatan sosial. Saya beli air harganya berapa dikasih harga miring karena buat dibagikan secara gratis. Boleh tahu nominalnya berapa kan satu drum gitu? Kalau 1 tandon 5.200 liter itu 5.200 kalau beli liter? 100.000. Kalau beli 100.000. Oke. Tapi kalau untuk dijual lagi nggak boleh segitu Mas. Nggak boleh 100.000 Nggak lagi ya. lebih. Untuk bantuan. Ini kan kita karena beli untuk dibagikan secara gratis, jadi dikasih harga miring. Dia kasih harga miring ya. Nah dalam satu hari Mas misalkan kayak gitu, habis berapa liter sih Mas untuk bagi seluruh warga gitu? Kalau membagi sementara ini tidak bisa full satu desa. Hanya kita targetkan habis maghrib sampai malam paling jam 11 itu habis 2 tandon 5.200 dan 4 tandon ukuran 1.000 liter.
kurang lebihnya butuhnya 10 ribuan liter lah. 10.000 liter ya, lebih ya? 15.000. 15.000 ya, karena 5.200 kalikan 2 ditambah itu tadi ya, 1.000 Itu cuma ya. satu RT mas. Itu satu RT ya, Cuma satu RT. Nah terus mekanisme untuk pembagiannya seperti apa mas biasanya? Di sini kita bagikan untuk mencegah kerumunan dan ketertiban masyarakat. Sengaja kita suruh masyarakat untuk menaruh 6 jerigen di depan rumah masing-masing. Mobilnya yang berjalan menghampiri pelan-pelan tiap rumah. Jadi nggak terjadi kerumunan. Wow. Jadi tertib, tidak bisa curang orang. Kalau antri panjang biasanya curang, ada yang bawa 15 kali ini nggak bisa, 6 gitu. Jadi di depan rumahnya mesti ada 6 gitu ya. Lebih dari 6 kita tidak isi. Kalau kurang dari 6 kita suruh cari lagi, pokoknya harus 6. Oke. Berarti dengan syarat setiap rumah harus punya 6 jerigen itu tadi ya Pak ya. Bisa meratakan semua ya Pak ya. Tidak pandang dulu kaya miskin teman atau saudara nggak pandang dulu. Terus pokoknya pukul rata 6 ya itu ya. Oke. Mulai dari RT 1 sampai RT 8. Sementara masih sampai RT 5 ini mas. Ada 8 RT teman-teman ya. Sekarang sampai 5 ya berarti ya. Baru 5. Berarti RT 1 sudah, RT 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Sekarang 5. Oke. Nah, Mas, misalkan tadi 6 jerigen ya gitu ya. Nah, misalkan RT 1-nya sudah habis duluan nih, gimana caranya tuh? Sampai 5 terus ke 8, balik lagi ke 1 kan masih lama tuh. Gimana biasanya? Kalau gitu kita kan yang penting bisa membantu 6 jerigen masing-masing setiap rumah. Jadi kalau mungkin masyarakat kesadarannya tidak ada, mungkin ini hanya bantuan hanya tidak bisa setiap hari. Tidak bisa setiap hari. Dan boleh tahu ini planning ke depan, target ke depan kira-kira sampai kapan sih Pak? Kondisi kita bantu warga seperti ini. Nanti dari kesepakatan saja dulu bagaimana baiknya nanti. Oke. Yang penting semua sudah ada datanya. 1, 2, 3 sampai 6 itu Sampai RT 8. Sampai RT 8. Oke. Teman-teman menarik banget ya kalau ngomongin tentang aksi sosial itu bukan hanya ngomongin tentang ngontel, keliling-keliling, joget-joget, selesai tanpa ada aksi sosial. Nah, ini klub yang menurut saya bisa jadi acuan gitu ya. Jadi bukan ngomongin hanya tentang sebuah sepeda, tapi ngomongin tentang bukti nyata kehidupan bersepeda. Yuk kita ngobrol lagi. Tadi ngomongin tentang ini. Pernah nggak teman-teman Katul sendiri ya dengan aksi-aksi sosial ini yang menurut saya luar biasa? Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian unik saat bagiin air keliling-keliling seperti itu? Kalau kejadian uniknya sementara ini belum segitu unik, tapi kita pasti bikin kejadian supaya unik. Oh, bikin kejadiannya supaya unik ya, menarik. Kita berusaha untuk menjadikan yang unik-unik. Yang unik-unik ya Pak ya. Misalnya kalau pas pengisian kan airnya kan masuk ke jerigen, kan itu. Ya gimana caranya unik? Kita muncratin lah supaya basah. Unik-unik gitu. Jadi ada hiburannya ya. Jadi ada hiburannya. Jadi bukan musik, joget-joget ya. Ini keren banget teman-teman. Nah, Mas misalkan ini ya semoga ya kita segera hujan gitu ya. Karena memang kalau saya melihat di BMKG memang di daerah Gresik dalam bulan-bulan ini kemungkinan memang hujan. Nah, untuk supportnya terhadap teman-teman anak-anak muda ini seperti apa? Ya kadang memberikan semangat, dukungan, ada juga yang ngasih bantuan konsumsi, seperti itu. Kadang ada kegiatan dari saudara satu Katul diundang ke lain-lainnya. Jadi memang semangat Katul luar biasa. Oke, Mas. Ini saya lebih mengerucut ke ngomongin tentang komunitas ya. Nah, di Katul sendiri ada nggak sih Mas iuran-iuran untuk mungkin sumbangan sosial dan sebagainya seperti itu untuk paguyuban sendiri, untuk komunitas sendiri, ada nggak seperti itu? Kalau untuk komunitas sendiri ada. Cuma kita sekarang belum ada yang namanya kas harus sekian belum ada. Kita selama ini kasnya yang mengandalkan pas sepedaan minggu gitu kan, makan-makan di warung, ada kembalian uang 5.000. Nah itulah yang kita sisihkan. Alhamdulillah mengumpul sedikit bisa buat bantu warga. Wow, jadi tadi teman-teman disampaikan bahwa
uang yang terkumpul itu tidak hanya sekedar dibuat makan-makan, tidak hanya sekedar dibuat poya-poya gitu ya, tapi juga untuk bantui gitu ya, bantui teman sakit, kok kegiatan-kegiatan sosial seperti ini gitu ya. Mas, kalau mungkin teman-teman yang menyaksikan channelnya Sepeda Rakyat Kecil ini kepingin mungkin tergerak dan kepingin membantu gitu Mas, kira-kira bisa hubungi siapa sih Mas? Kalau ingin membantu bisa hubungi ke saya juga bisa. Oke, ke Mas Arif ya. Oke. Bisa melalui Mas Daniel sendiri juga bisa. Oke. Boleh disebutkan Mas nomor teleponnya supaya nanti teman-teman bisa mungkin teman-teman di daerah-daerah sana mungkin melihat kepeduliannya teman-teman Katul ini luar biasa ya terhadap masyarakat sekitar. Boleh disebutkan Mas nomor teleponnya berapa Mas? Oke, barangkali saudara-saudara ontelis Gresik yang ingin menyumbang atau mendonasikan sedikit rezekinya untuk memberikan air secara gratis bisa menghubungi ke nomor WA saya 085 229 641 402 dengan saya Mas Arif Setiawan dan juga Bang Sentot Katul. Ya. Oke, nanti teman-teman saya juga sertakan di nomor teleponnya di bawah ini. Jadi teman-teman kalau memang mau seandainya bantu dalam bentuk sosial dan sebagainya, boleh tuh ngobrolin sama Mas Arif gitu ya. Nah, silakan. Mas punya pesan-pesan, Bapak Sentot mungkin punya pesan-pesan khusus buat ontelista dan ontelis yang ada di Indonesia, Pak? Ya, kalau kita itu yang kita harapkan semua kompak dan rukun, walaupun beda mau. Ya. Pesan saya. Oke. Kalau Mas Arif? Kalau saya agak beda jauh dari Bang Sentot. Sesuai slogan saya itu beda merek, yang penting rukun. Oke. Apapun mereknya, apapun sepedanya, yang penting rukun. Oke. Yang di Pancasila itu Mas ya. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga Persatuan Indonesia. Oke. Jadi tagline dari teman-teman Katul ini adalah apapun mereknya yang penting rukun. Oke, yang penting rukun ya Mas ya. Oke teman-teman, itu tadi liputan saya bersama teman-teman dari Katul. Pesan saya cuma satu teman-teman kepada ontelista dan ontelis yang ada di Indonesia. Ingat bahwa bukan hanya ngomongin tentang kita bersepeda, ngomongin tentang bagaimana kita menikmati sepeda, tapi juga kita punya aksi sosial terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Thank you sudah menyaksikan Sepeda Rakyat Kecil. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya di Sepeda Rakyat Kecil. Thank you semuanya, bye. Bye.